Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki mesin cuci 2 tabung, pengering berputar pelan dan penyuci tidak mau berputar. Bisa teman-teman perhatikan mesin cuci ini mereknya SAP ya teman-teman. Problemnya pada mesin cuci ini tabung pengering berputar pelan dan penyuci tidak mau berputar. Oke teman-teman, nanti cara untuk mengatasi dan memperbaiki mesin cuci 2 tabung merek SAP, pengering berputar pelan dan tabung penyucian tidak mau berputar. Teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, langkah pertama di sini steker colokan mesin cuci 2 tabung merek SAP ini saya colokin, kemudian pada bagian pusator, pada bagian westemer ini saya akan putar. Teman-teman bisa perhatikan di sana pada pusator mesin cuci 2 tabung ini tidak mau berputar sama sekali ya teman-teman. Bahkan ketika saya bantu dengan tangan pun di sini pusatornya tidak mau berputar. Dan untuk tabung pengering ketika spin timer ini saya putar, di sini bisa teman-teman perhatikan putaran pada tabung penyucian di sana dia berputar pelan ya teman-teman. Di sini artinya ketika dikasih beban tabung penyucian ini, tabung pengering ini tidak berputar kuat atau kencang. Oke teman-teman, nanti di sini langkah pertama saya akan membuka tutup bagian belakang bodi mesin cuci ini. Di sini saya akan buka saja. Nah, di sini saya sudah buka ya teman-teman tutup bagian bodi mesin cuci 2 tabung SAP ini. Sini saya akan coba tes lagi, putar kembali westemer ini, teman-teman bisa perhatikan. Dan timer spin pun saya akan putar. Sini kita akan lihat pada bagian dinamo mesin cuci 2 tabung SAP di sini ya teman-teman. Dan juga di sini dia tidak mau berputar sama sekali ya teman-teman. Ini saya akan bantu seperti ini. Untuk tabung pengeringan di sana berputar ya teman-teman. Namun pada bagian dinamo pengering di sana dia berputar pelan dan lemah atau lambat. Bahkan kasus seperti ini jika dikasih beban dia tidak mau berputar ya teman-teman. Artinya tabung pengering ini akan berhenti. Nah, lihat teman-teman di sini westemer ini saya akan putar ya teman-teman, kita lihat. Nah, teman-teman bisa perhatikan dia mau berputar, cuman ketika saya bantu tangan ya teman-teman, di sini saya akan bantu tangan ya teman-teman, putaran pada mesin cuci dinamo di sini ketika saya bantu dengan tangan dia mau berputar ya teman-teman. Lihat, sedangkan tabung pengering di sana berputar pelan dan lemah. Nah, tidak mau berputar lagi ya teman-teman. Lihat ketika saya bantu dengan tangan di sini dia mau berputar. Nah, oke teman-teman, nanti apabila teman-teman memiliki kasus yang sama pada mesin cuci 2 tabung yang teman-teman miliki di rumah, teman-teman bisa simak video ini agar kenapa apabila teman-teman ingin memperbaiki mesin cuci 2 tabung yang teman-teman miliki, artinya teman-teman bisa hemat biaya dan tenaga. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan share ya teman-teman, bagikan ke sosial media atau posting ke Facebook, WA, agar banyak teman-teman yang bisa merasakan manfaatnya untuk memperbaiki atau hemat biaya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini nanti yang akan saya lakukan, saya akan mengecek pada bagian kapasitor mesin cuci ini ya teman-teman. Di sini artinya dinamo mesin cuci ataupun pengering di sini masih hidup, masih bagus, namun dia hanya berputar pelan atau lemah. Sini bisa teman-teman perhatikan, dan jika diperhatikan keadaan seperti ini dinamo ini akan panas ya teman-teman, artinya dia tidak bertenaga untuk memutar. Di sini langkah pertama steker colokan mesin cuci SAP ini saya akan cabut terlebih dahulu.
Nanti langkah pertama di sini saya akan mengukur bagian kapasitor mesin cuci sap ini. Di sini saya akan ukur terlebih dahulu dengan apometer. Kita lihat apakah nilai kapasitor pada mesin cuci sap ini lemah atau turun sehingga menyebabkan putaran dinamo mesin cuci 2 tabung berputar lemah dan pelan. Ini kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan mencari jalur kapasitor untuk dinamo penyuci dan juga jalur dinamo pengering. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini kapasitor ini menggunakan 12 plus 5 mikro, artinya 12 mikro ini untuk dinamo penyuci dan 5 mikro farad ini untuk dinamo pengering. Dan untuk jalur kapasitor ke dinamo penyuci di sini 12 mikro, warna kabelnya merah dan kuning. Dan untuk dinamo pengering 5 mikro, gray dan white, artinya abu-abu dan putih. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, atau jika ingin teman-teman mengganti kapasitor mesin cuci ada dinamo, teman-teman yang harus perhatikan, teman-teman harus mengambil handphone untuk merekam atau memfoto jalur kapasitor atau jalur dinamo yang terhubung di sini ya teman-teman, agar kenapa ketika teman-teman menyambungnya, teman-teman tidak lupa untuk menyambung agar tidak korslet atau setrum ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini nanti tutup pelindung kabel klem ini saya akan lepas terlebih dahulu. Saya akan ukur nilai kapasitor pada mesin cuci ini. Nah, di sini saya akan mencari jalur kabel warna merah dan kuning ya teman-teman. Di sini saya akan buka jalur kapasitor ke dinamo penyuci terlebih dahulu. Di sini klemnya kita buka, caranya seperti ini. Ini kita lepaskan. Dan yang kabel warna merah ini satu lagi kita lepaskan. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mendapati jalur kapasitor ke dinamo penyuci terlebih dahulu. Untuk dinamo penyuci ini saya akan ukur ya teman-teman. Di sini saya selalu menggunakan apometer untuk mengukur dinamo maupun mengukur nilai kapasitor pada dinamo penyuci. Di sini saya kasih di bajar mikrofarad ya teman-teman, di 20 mikro. Di sini saya akan tempelkan terlebih dahulu jarum layar apometer ini. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini jalur nilai kapasitornya teman-teman. Di sini saya akan ukur. Nah, ini jalur kapasitornya teman-teman. Di sini salah satu jarum manifold ini saya akan tempelkan ke kabel kuning. Teman-teman bisa perhatikan layar pada apometer di sana. Nah, lihat teman-teman, nilai kapasitor di sini sudah berubah, dia rendah ya teman-teman, 1,48 mikro, artinya nilai kapasitor ini sudah turun atau rendah dari 12 mikrofarad ke 1,5 mikro. Dan ini bisa menyebabkan kapasitor atau dinamo penyuci ini berputar pelan dan lemah. Lihat teman-teman bisa perhatikan. Dan untuk membandingkan atau mengetahui bahwa nilai kapasitor ini sudah lemah atau turun ya teman-teman, di sini saya sudah memiliki kapasitor yang baru ya teman-teman, untuk mengetahui apakah benar nilai kapasitor ini sudah turun atau rendah. Nah, di sini saya menggunakan kapasitor 6 plus 12 mikrofarad. Nah, ini yang 6 warna kabelnya putih dan
abu-abu, sedangkan untuk 12 mikro di sini kabelnya merah dan yellow. Sini saya akan cari ya teman-teman jalur kabel warna merah dan kuning, dan saya akan ukur untuk mengetahui apakah nilai kapasitor yang saya beli baru ini masih bagus. Teman-teman bisa perhatikan di sini saya akan tempelkan salah satu jarum manifold ini. Nah, lihat teman-teman, layar pada ampermeter menunjukkan angka 12 mikrofarad. Sini teman-teman bisa perhatikan ya teman-teman. Artinya dari nilai kapasitor tertera di sini 12 mikro, namun layar pada ampermeter di sana menunjukkan 14, artinya toleransi lompatan pada nilai kapasitor itu 1 atau 2 mikro ya teman-teman, dan itu tidak apa-apa. Nah, di sini saya akan ulang lagi ya teman-teman. Sini lihat 14 mikro, 13, 14 mikro, sedangkan pada nilai kapasitor mesin cuci yang lamanya di sini 12 mikro. Teman-teman bisa perhatikan. Sini saya akan ukur lagi. Nah, dia hanya 1,4 mikro. Oke teman-teman, sudah dipastikan bahwa kapasitor pada mesin cuci SAP ini sudah lemah. Langkah pertama di sini saya akan mencoba menyambungkan jalur kapasitor pada mesin cuci ini ya teman-teman. Di sini saya akan pasangkan, dan saya tidak akan menggunakan jalur kapasitor ini. Sini saya akan pasangkan kembali untuk mengetahui apakah benar kapasitor mesin cuci bawahnya ini sudah lemah. Jika sudah lemah, nanti teman-teman bisa mengganti kapasitor bawaan mesin cuci ini ya teman-teman. Dan nanti di sini saya akan tes lagi untuk dinamo pengeringnya. Sini saya akan sambung terlebih dahulu untuk dinamo penyuci ya teman-teman. Sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini saya sudah pasang ya teman-teman. Di sini harus teman-teman pisahkan agar tidak korslet atau nyetrum atau beradu. Dan kemudian steker mesin cuci SAP ini saya akan colokin. Dan di sini steker mesin cuci SAP ini saya akan colokin ya teman. Kemudian waste timer di sini saya akan putar. Teman-teman bisa perhatikan dinamo mesin cuci ini. Ya, di sini saya akan putar. Nah, lihat teman-teman, putaran pada dinamo penyuci di sini sudah berputar bagus ya, kencang ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan putaran pada dinamo mesin cuci ini sudah berputar, dan bagian pulsator di sini pun sudah mau berputar ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan yang tadi, pulsator ini tidak mau berputar dan dinamonya hanya berputar ketika saya bantu dengan tangan. Oke teman-teman, di sini sudah diketahui dinamo mesin cuci ini sudah bagus kembali berputar dengan kencang. Nanti untuk langkah selanjutnya saya akan melepas jalur ke kapasitor ini teman-teman. Nanti saya tidak akan mengukurnya kembali karena untuk jalur dinamo penyucinya kapasitor ini pun sudah lemah, dan saya akan melangsungkan atau memasang kembali jalur kapasitor yang baru ini ke dinamo penyuci. Saya akan pasang saja, namun steker colokan mesin cuci ini saya akan cabut terlebih dahulu. Cabut. Nah, di sini saya akan melepas jalur kapasitor ke dinamo pengering ya teman-teman. Di sini warna kabelnya abu-abu. Di sini saya akan lepaskan. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman. Di sini jalur kabel kapasitornya yang abu-abu saya lepas. Kemudian di sini jalur kabel satu lagi warna putih. Ini terhubung ke dinamo pengering ya teman-teman. Di sini warna kabelnya abu-abu dan ungu. Sini bisa teman-teman perhatikan. Dan tadi saya saranin ya teman-teman agar mengambil handphone untuk merekam atau memfoto jalur dinamo ke kapasitor agar teman-teman tidak lupa menyambungnya atau
memasangnya kembali. Jika teman-teman lupa atau tidak ada handphone, teman-teman bisa melihat pada diagram wiring atau diagram atau nameplate pada bodi mesin cuci ini ya teman-teman. Sini saya lepaskan terlebih dahulu. Ini sudah terlepas. Sini saya akan pasang. Nah, ini kapasitor bawaan mesin cuci ini teman-teman. Di sini saya akan singkirkan terlebih dahulu di kapasitor ini, karena saya akan menggantinya dengan kapasitor yang baru. Dan untuk jalur putihnya di sini saya akan pasangkan kembali kepada warna ungu ya teman-teman. Sini warna ungunya saya akan pasang seperti semula. Dan untuk kabel warna putihnya dan untuk kabel warna abu-abunya di sini saya akan hubungkan ke warna abu-abu ke dinamo pengering. Sini saya akan pasang. Sini saya belum rapikan kembali ya teman-teman kabelnya atau enggak jalur yang saya buka. Di sini saya sudah memasangnya. Sini saya sudah memasang jalur kapasitor yang baru. Kemudian saya akan mengetes terlebih dahulu dinamo pengering ini ya teman-teman. Sini jangan sampai ada kabel yang beradu ya teman-teman, karena di sini saya belum solatif atau saya belum tutup kembali dengan klemnya ini. Oke teman-teman, di sini saya akan colokkan kembali steker mesin cuci SAP ini. Kita lihat putaran pada dinamo pengering apakah sudah bagus berputar dengan kencang. Sini colokan steker mesin cuci SAP ini saya akan colokin. Kemudian spin timer di sini saya akan putar ya teman-teman. Di sini saya akan putar. Kita lihat putaran pada mesin cuci 2 tahun pengering ini ya teman-teman. Dinamo mesin cuci teman-teman, dinamo pengering pada mesin cuci SAP ini sudah berputar dengan bagus, kencang, mantap ya teman-teman. Ini dan untuk ini juga teman-teman ya. Ini perhatikan berputar dengan bagus, kencang. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki mesin cuci SAP berputar pelan dan lemah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.